Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 574 sampai dengan 576 aku akan pergi sendiri. Rencana kalian adalah mencarikan jodoh untuk Abigail. Carlo mengerutkan dahinya dan bertanya. Ya, memangnya ada apa? Henry menyalakan cerutunya dan menghirupnya dengan santai. Aku mengerti. Kalian mengumumkan perjodohan ini, agar aku pergi juga, kan? Namun apakah kalian pernah berpikir, Abigail tidak akan memilih aku, karena dia tidak pernah menyukaiku? Carlo semakin emosi saat memikirkannya. Dia berpikir semua rencana Henry adalah lelucon belaka. Abigail tidak menyukainya, bahkan menjauhinya. Carlo juga tidak bodoh. Tidak mungkin dia tidak merasakannya. Di situasi seperti ini, walaupun Abigail memilih orang lain, dia tidak akan memilih Carlo. Jadi apa makna dari rencana Henry ini? Bukankah ini mencarikan jodoh untuk orang lain? Mengapa kamu panik? Aku sudah memberitahumu berkali-kali. Saat bertemu masalah harus tenang. Henry menghembuskan asap rokoknya, kemudian menoleh ke arah Carlo dengan dahi berkerut. Aku. Carlo menggertakkan giginya. Wanita yang dia impikan begitu lama akan menikah dengan orang lain. Bagaimana dia bisa tenang? Abigail hanya akan menjadi milikmu. Mengenai bagaimana semuanya akan berjalan, dengarkan saja arahanku. Henry pelan-pelan bangkit. Tatapan matanya penuh arti. Nantinya keluarga Carmine dan keluarga Carlo akan mengadakan pernikahan. Henry secara perlahan melangsungkan rencana yang sudah lama dibuatnya. Carlo mendengar ini sedikit tertegun, namun dia akhirnya menggelengkan kepala. Besok adalah titik balik bagi keluarga Nilo. Keluarga Nilo akan menjadi penguasa bisnis di kota Mandala. Apalagi Joko, dia tidak bisa meremehkan keluarga Nilo. Dengan satu tangan di belakang punggung dan cerutu di tangan lainnya, Henry berdiri di depan jendela setinggi langit-langit, memandangi pemandangan indah kota Mandala. Ayah, apa maksudmu? Tuan Joko adalah gunung sandaran kita. Carlo mendengar ada maksud tersembunyi dalam nada bicara Henry. Karena mereka mengandalkan Joko, maka itu semua tindakan mereka berjalan lancar. Namun mendengar maksud pembicaraan Henry, dia masih ingin berpisah dengan Joko. Gunung sandaran. Terkadang gunung sandaran tidak dapat diandalkan. Henry menyipitkan matanya, mendengus dingin. Ayah, apakah terjadi sesuatu? Carlo mendengar ini dan merasa ada yang tidak beres. Aku dengar-dengar, Peter dan Joshua bekerja sama karena Peter membantu pengobatan Tuan Besar Hasan. Maka itu bisa disimpulkan, keterampilan medis Peter cukup hebat, bukan? Henry berbalik, menatap Carlo dan bertanya. Sepertinya begitu. Aku pernah mendengar Kenneth berkata, Peter bahan pengobatan medis. Carlo mendengar ini, pelan-pelan menganggukkan kepala. Namun dia sedikit tidak mengerti, kenapa tiba-tiba membicarakan ini. Nyonya Besar Wanda sakit. Yang mengobati Nyonya Besar Wanda sepertinya, Peter. Henry bicara sampai di sini dan merasa tidak berdaya. Identitas dan latar belakang Peter tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Nilo. Orang sepertinya selamanya tidak mendapat kesempatan untuk berhubungan dengan orang hebat seperti Joko. Namun, keterampilan medisnya tidak bisa Henry tandingi. Tidak mungkin. Carlo mendengar ini, matanya terbelalak. Orang yang menyembuhkan Nyonya Besar Wanda, bermarga Gunawan. Aku juga dengar dia masih muda. Aku pikir, kemungkinan adalah Peter. Membahas masalah ini membuat Henry merasa tidak nyaman. Mungkin hanya kebetulan. Carlo masih tidak percaya. Peter begitu sabar. Mungkin kebetulan. Namun, kita harus mengambil tindakan pencegahan sebelum semuanya terjadi. Jika yang menyembuhkan Nyonya Besar Wanda adalah Peter, maka Joko yang berbakti akan sangat berterima kasih kepada Peter. Kita ingin Tuan Joko membantu kita melawan Peter. Takutnya itu tidak akan bisa.
Mungkin Tuan Joko akan membantu Peter untuk melawan kami. Henry tidak akan menyembunyikan apapun di hadapan Carlo. Dia langsung mengutarakan kegelisahannya. Mendengar ini, Carlo terdiam. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Mereka harus mempersiapkan kemungkinan terburuk. Ayah, jadi kita harus bagaimana? Carlo mengerutkan alis. Hatinya gelisah. Maka, kita harus mempercepat semuanya untuk menaklukkan keluarga Carmine. Hanya jika rencana kita semua berjalan lancar, kita tidak perlu terlalu takut dengan Peter yang berteman dengan Tuan Joko. Maka itu sebentar lagi, kamu ikut aku ke suatu tempat, dengarkan semua arahanku. Henry melirik Carlo, kemudian bicara dengan nada lembut. Baik, aku mengerti. Carlo buru-buru menganggukkan kepala. Dia tenang karena Henry sendiri yang memimpin rencana ini. Keluarga Carmine mencari jodoh. Di malam hari, berita ini sudah menyebar ke seluruh penjuru kota Mandala. Tidak hanya di kalangan atas, namun di kalangan rakyat biasa juga menjadi topik pembicaraan. Pria dari semua kalangan ingin mendapatkan Abigail. Namun mereka tahu, keluarga Carmine mencarikan jodoh dengan keluarga yang sederajat. Mereka rakyat biasa, tidak akan mendapatkan kesempatan. Malam hari pukul 9, Villa Kembar Indah Jaya. Peter berdiri di depan jendela besar, melihat villa tak jauh dari sana. Di belakangnya, ada Oscar yang memberi hormat. Peter sudah mendengar acara perjodohan yang dilakukan keluarga Carmine. Namun, dia tidak berpesan apapun kepada Oscar. Tidak ada yang tinggal di sana. Peter melihat villa jauh di sana, dan bertanya ringan. Tidak ada. Jesse dari keluarga Carmine tidak pindah juga ke sana. Oscar menganggukkan kepala dan melapor dengan lembut. Ya, Peter menjawab. Dia tahu sedikit mengenai sifat Jesse. Jika Peter tidak diusir dari keluarga Carmine, Jesse mungkin sudah pindah ke sana. Namun sekarang Peter tidak punya hubungan lagi dengan keluarga Carmine. Dia juga malu menerima bantuan Peter. Aku merindukan Elise. Jika ada waktu, aku akan pergi melihatnya. Peter menarik pandangan, kemudian duduk di sofa. Baik. Oscar menganggukkan kepala. Mengenai Elise, ajang pencarian jodoh keluarga Carmine. Oscar melihat Peter tidak juga membahas hal ini, jadi dia berniat membicarakannya. Karena dia tahu, Peter sangat peduli kepada Abigail. Dia telah mengikuti Peter selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah melihat Peter memandang wanita dengan cara seperti itu. Awalnya aku berpikir krisis keluarga Carmine sudah berakhir. Masalah ini sampai di sini. Kita juga bisa dengan tenang dan sepenuh hati melawan keluarga Nilo. Tidak disangka, mereka tidak jujur. Peter bersandar di sofa, meletakkan tangannya di gagang sofa. Kak Peter, apakah kita harus menghalangi mereka melakukan ini? Oscar tahu, Peter tidak akan membiarkan Abigail menikah dengan orang lain. Menghalangi? Menghalangi dengan cara apa? Peter menggelengkan kepala, dan tersenyum tipis. Ini, Oscar kebingungan. Bagaimanapun, mereka tidak ada hubungan dengan keluarga Carmine. Mana bisa mereka ikut campur dalam ajang pencarian jodohnya? Namun kita tidak mungkin melihat Abigail bertunangan dengan orang lain. Oscar berpikir sejenak, dan bicara. Dia, milikku. Hanya bisa menjadi milikku. Kebetulan mereka mencari jodoh, maka aku akan menghadirinya. Peter menyilangkan tangannya dan memutar kedua ibu jarinya sedikit. Keluarga Carmine, aku Peter, ingin membuat kalian mengenalku sekali lagi. Sebelumnya kamu menyuruhku menyiapkan uang tunai berjumlah miliaran untuk digunakan di sana. Oscar tahu sifat Peter. Saat dia sudah bertindak, maka akan mengejutkan banyak orang. Tentu saja. Peter menganggukkan kepala. Dia sudah lama mempersiapkan mahar itu. Awalnya dia ingin menyelesaikan urusan dengan keluarga Nilo, kemudian membuat perusahaan Lipon menjadi penguasa bisnis di kota Mandala. Barulah dia pergi sendiri menemui keluarga Carmine untuk melamar.
Namun sekarang kelihatannya keluarga Carmine tidak memberinya banyak waktu. Aku mengerti. Besok, aku akan menyuruh orang untuk mengantarkan mahar ini. Oscar mengangguk, dan mengingat hal ini di dalam hatinya. Namun Peter malah melambaikan tangan. Besok, aku pergi sendiri. Peter memainkan cangkir teh di tangannya. Nada bicaranya tenang. Apa? Oscar tertegun. Peter sudah bersiap menghadapi keluarga Carmine. Sekarang, bukankah terlalu awal? Aku bilang, aku akan pergi sendiri. Peter menaruh cangkir teh dan mengulang perkataannya sekali lagi. Oscar tertegun beberapa detik, kemudian langsung menganggukkan kepala. Dia boleh bingung dengan rencana Peter, namun harus tetap mengikutinya. Kepercayaan semacam ini telah melalui banyak masalah, serta kemenangan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya di medan perang. Di medan perang, perintah komandan adalah perintah tertinggi. Peter berkata untuk menyerang. Bahkan jika ada segunung pedang dan lautan api di depan, para pejuang harus mematuhinya. Maka itu, saat Peter berkata akan pergi sendiri ke rumah keluarga Carmine, Oscar tidak mengatakan apapun. Oscar bicara sebentar dengan Peter, kemudian berpamitan. Dia hendak mengatur hal yang Peter pesankan. Sedangkan Peter memainkan catur di meja. Di papan catur, setengah dari permainan sudah dijalankan dan bidak hitam putih bertarung dengan sengit. Tampaknya bidak putih sudah menempati lebih dari setengah papan catur, dan bidak hitam terus-menerus dipukul mundur. Sepertinya bidak hitam akan kalah. Peter memegang bidak catur hitam di tangannya, dan telapak tangannya terangkat ke udara, seolah ragu-ragu harus menempatkannya di mana. Pak! Akhirnya, bidak hitam mendarat. Dalam sekejap, tata letak catur hitam yang awalnya tidak teratur tampak direvitalisasi. Bidak catur ini memainkan peran koneksi yang sangat penting. Ibaratnya seperti tombol start, sekali ditekan, keadaan langsung terbalik. Dalam sekejap, sebagian besar bidak catur putih dikepung dan dibunuh. Peter mengambil bidak catur putih lainnya, menatap papan catur dengan saksama. Mencari titik di mana bidak catur itu harus diletakkan. Kak Peter. Pada saat ini, Oscar kembali. Di belakangnya ada seorang gadis. Peter mengerutkan kening. Gadis ini mengenakan pakaian tertutup. Pakaian itu terlihat cocok dan memperlihatkan lekuk tubuhnya. Menampilkan lekukan tubuhnya dengan sempurna. Rambut pendeknya melihat dia tampak rapi dan lincah. Nella. Peter terkejut dan melirik Nella. Kak Peter, Nella sudah datang. Oscar bergeser, menyuruh Nella berjalan di depan. Dia dan Nella jarang berkomunikasi saat berada di kesatuan militer, namun mereka sering bertemu. Saat itu Oscar sebagai bawahan kepercayaan Peter, sering mengikuti Peter, maka itu dia sudah pernah bertemu dengan Nella. Setelah Peter meninggalkan kesatuan militer, Oscar berpura-pura setia pada Daddy, kemudian mendapatkan kepercayaannya dan mendapat promosi jabatan. Sebagai elit dari Departemen Intelijen, Nella secara alami akan mengetahui keberadaan Oscar. Panglima. Nella maju dan menyapa Peter. Tubuhnya tegang. Dia berdiri tegak. Di depan Peter, tanpa sadar dia selalu menggunakan etiket tentara. Peter duduk di sofa, mendongak melirik Nella. Paras Nella tidak bisa menandingi kecantikan Abigail. Namun, dia adalah salah satu wanita cantik di antara jutaan wanita. Apalagi auranya sebagai pejuang, membuat orang yang melihatnya merasakan kecantikannya yang tangguh. Abigail adalah gadis yang cerdas dan anggun, sedangkan Nella adalah gadis tangguh. Ketika dia di sekolah, Abigail relatif pendiam, mengabdikan dirinya untuk belajar, dan memiliki kepribadian yang pendiam. Sedangkan adalah gadis kecil yang tomboy, pemarah, sama sekali tidak takut berkelahi dengan laki-laki. Kedua gadis ini benar-benar memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Peter sering bertanya-tanya bagaimana mereka berdua menjadi teman. Ada keperluan, duduk dan bicarakan. Peter mengangkat teko teh, menuangkan secangkir teh untuk Nella. Dia menganggap Nella sebagai temannya,
Jadi dia tidak terlalu bersikap kaku. Terima kasih Panglima. Nella menganggukkan kepala, kemudian duduk di depan Peter. Dia duduk tegak, sesuai aturan. Sedangkan Oscar berdiri dengan postur istirahat di tempat ala kemiliteran. Panglima, aku tidak menyangka Oscar sudah menemukanmu. Aku sudah lama memikirkannya. Nella menatap Oscar di belakang Peter. Dia bicara sedikit kebingungan. Saat itu, Oscar sebagai jenderal paling terpercaya di sisi Peter, pasti tahu lebih banyak tentang Peter daripada yang lain. Orang lain tidak tahu keberadaan Peter tetapi dia mungkin mengetahuinya. Namun saat itu, melihat Oscar menghormati panglima tertinggi yang baru, Nella tidak terlalu memperhatikan Oscar. Aku juga tidak menyangka. Melepaskan posisi setinggi itu di ketentaraan, malah kembali untuk menemukanku. Benar-benar bodoh. Peter menggelengkan kepala, menyimpan papan caturnya, dan menaruh kembali beberapa alat pembuat teh. Hehe. Oscar yang ada di belakangnya mengusap-usap kepalanya, kemudian tertawa. Nella melihat Oscar, kemudian kembali. Melihat Peter, di dalam hati dia merasa lega. Setelah kepergian Peter, Oscar sudah menempati jabatan yang tinggi. Jabatannya setara dengan para panglima. Namun, dia merelakan semuanya dan pergi ke samping Peter. Hubungan mereka membuat Nella tersentuh. Nella berpikir Oscar merelakan semuanya dan kembali ke sisi Peter. Tentu saja mereka pasti akan melakukan hal besar. Panglima, kamu pasti punya rencana untuk kedepannya. Nella benar-benar kehabisan kata-kata, dan tanpa sadar menanyakan pertanyaan ini. Setelah dia selesai bertanya, dia langsung menyadari bahwa ada yang salah dengan pertanyaannya. Benar saja, Peter belum bereaksi tetapi Oscar sudah mengernyitkan keningnya. Panglima, aku. Nella buru-buru menjelaskan, namun Peter melambaikan tangannya dan memotong perkataannya. Tidak usah banyak bicara. Kamu mencariku karena ada urusan, kan? Peter melambaikan tangan kemudian mengangkat cangkir teh dan bertanya. Ya, ada urusan. Panglima, kamu sudah tahu tentang acara pencarian jodoh yang dilakukan keluarga Carmine. Nelia mencondongkan tubuhnya ke depan, bertanya kepada Peter. Aku mendengarnya sedikit. Peter melirik Nella, kemudian meminum tehnya. Panglima, keluarga Carmine mencarikan jodoh untuk Abigail. Kamu tidak ingin mengatakan apapun. Mata Nella membesar, seperti tidak mengerti sikap Peter sekarang. Kamu ingin Panglima berkata apa? Oscar menatap Nella tanpa ekspresi. Dia menyadari Nella sedikit kekanak-kanakan. Jika Nella menanyakan ini saat Peter masih menjabat, dia berhak membunuhnya karena pertanyaan ini. Nella mendengar ini dan menundukkan kepala termenung. Dengan statusnya sebagai seorang senior di ketentaraan, dia seharusnya tidak berbicara dengan Peter seperti ini. Namun dia dan Peter tidak hanya memiliki hubungan rekan kerja di ketentaraan. Karena hubungan dengan Abigail, Nella dan Peter agak dekat. Maka itu saat membahas hubungan Peter dan Abigail, dia sangat ingin membicarakannya. Kamu bisa bicarakan pendapatmu. Peter mengulurkan tangannya. Oscar langsung mengerti. Dia mundur 2 langkah dan diam. Aku akan bicara. Nella berdiri. Namun dari tatapan matanya, dia sedikit gusar. Sebenarnya di dalam hatinya dia merasa sangat rumit. Dia tahu, dirinya pasti menyukai Peter. Maka itu, saat Peter berpisah dengan Abigail, dia tidak bisa menutupi kebahagiaan di dalam hatinya. Karena dia sudah punya kesempatan. Bahkan jika dia tidak berani menunjukkan cintanya kepada Peter, setidaknya dia bisa mendekati Peter secara terbuka. Namun dalam beberapa hari ini, dari mulut Judith dia mengetahui kejadian 2 tahun yang lalu. Abigail mengurus Peter sepenuh hati. Peter menderita disabilitas dan pikirannya terganggu. Abigail menyuapinya makanan dan air, mengurus semua kebutuhan Peter. Dia mengurus Peter dengan sangat baik. Jika dipikirkan semua orang tahu betapa sulit melakukan itu. Wanita muda yang cantik. Dia juga putri dari keluarga Carmine.
Dia awalnya menjalankan kehidupan mewah yang membuat semua orang iri. Namun, Abigail merelakan semuanya. Tanpa mengeluh dan menyesal sedikit pun, dia rela direpotkan oleh Peter. Dia merawatnya selama 2 tahun. Persahabatan yang mendalam ini membuat Nella merasakan pengabdian dan perhatian Abigail kepada Peter. Tidak peduli betapa dia menyukainya, dia tidak bisa merebut Peter dari Abigail. Jadi selama ini, dia menekan perasaannya dan tidak datang menemui Peter. Namun menghadapi acara perjodohan keluarga Carmine, dia tidak bisa tinggal diam. Panglima, aku ingin bertanya, apakah kamu benar-benar tidak menginginkan Abigail lagi? Dia dulu melakukan semuanya untukmu. Nella langsung berdiri, bertanya dengan berani. Aku tahu, Peter menganggukkan kepala. Kamu tahu hal ini. Kenapa kamu tidak melakukan apapun? Abigail tidak ingin menikah dengan orang lain. Jika dia tidak menyukaimu, mana mungkin dia mengurusmu selama 2 tahun tanpa mengeluh dan menyesal? Kamu rela melihat Abigail menikah dengan orang lain. Nella semakin mengeraskan suaranya ketika bicara.